Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 12 akuntansi 2. Untuk hari ini kita masuk ke dalam bab kedua, yaitu pajak penghasilan orang pribadi. Ya. Dan saya akan menjelaskan pajak penghasilan orang pribadi. Untuk pajak penghasilan orang pribadi, dia biasanya wajib pajak, di mana yang dikatakan wajib pajak biasanya dikenai pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak, atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, ya, di mana wajib pajak itu adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak. Selanjutnya, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan atau subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada kantor Ditjen Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, dan kepadanya diberikan pula nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Itu biasanya kita sebut dengan NPWP. Selanjutnya, subjek pajak penghasilan. Untuk subjek pajak penghasilan biasanya diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah yang pertama orang pribadi, yang kedua warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Selanjutnya badan. Biasanya untuk badan ini terdiri dari perseroan terbatas atau PT. Selanjutnya perseroan komanditer atau CP, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, firma, kongsi, koperasi, dan dana pensiun. Selanjutnya, subjek pajak warisan. Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Jadi yang tidak berhak tidak mendapatkan warisan dan tidak mendapatkan subjek pajak, ya. Baru subjek pajak yang kedua, biasanya subjek pajak luar negeri. Ini biasanya terdiri dari orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang yang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Selanjutnya, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi orang yang tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia yang biasanya tidak menjalankan usaha. Sampai disitulah penjelasan saya dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.